Salam. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan rasa hormat kepada narasumber Kakanda Muhammad Nidam Fadla SS MHUM dan yang terhormat juga kepada Kakanda eh, eh, pengurus cabang Himpunan Mahasiswa Islam cabang Buaraya. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan agenda kita, yaitu agenda penulisan artikel jurnal yang ke-12. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad, Nabi yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamia seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Sebelumnya, sebelum kita memasuki pada inti diskusi kita, izinkan saya memperkenalkan biodata singkat dari narasumber. Pertama, nama Muhammad Nida Fadlan, SE, SS, MHUM, tempat tanggal lahir Cirebon, tanggal 22 Oktober tahun 1988, status menikah, alamat Taman Jasmini Mas, Jalan Serua Bulak Raya, Blok D4, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Keahlian bahasa, yang pertama Indonesia, kedua Arab, ketiga bahasa Inggris. Riwayat pendidikan, S2 Magister Humaniora, Departemen Ilmu Susastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. S1 Sarjana Sastra, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pendidikan informal, Pondok Buntet, Pesantren Cirebon, Jawa Barat. Mungkin itu biodata singkat dari narasumber. Untuk waktu dan waktunya kami persilakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Mas Alfi Syahrir, juga para pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Buaraya. Terima kasih dan saya senang sekali mendapatkan undangan ini karena saya kira ini adalah bagi saya pertama kali ya organisasi kemahasiswaan punya concern terhadap publikasi ilmiah. Saya kira ini sebuah prestasi dan tentu saya ingin ucapkan selamat untuk HMI Cabang Buaraya. Ya. Apalagi ini sudah seri ke-12 ya, sudah seri ke-12. Jadi saya tidak, mungkin saya ingin dengar juga dari moderator atau perwakilan panitia, mungkin saya ingin dengar apa sesungguhnya yang menjadi motivasi, kemudian yang ingin disasar dari program ini itu seperti apa? Mungkin boleh saya dengar dulu program ini supaya saya bisa membayangkannya. Silakan. Oh iya Pak, saya sendiri sebagai panitia pelaksana sekaligus Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi HMI Cabang Buara. Itu mengadakan kegiatan short course ini dengan tujuan bagaimana kemudian para kader khususnya ya HMI Cabang Buara itu mampu ya mengeksplorasikan diri, mengasah kemampuan dalam wilayah kepenulisan, khususnya penulisan artikel jurnal Pak. Jadi itu yang menjadi motivasi kami karena mungkin baru pertama kali ini diadakan kegiatan seperti ini oleh HMI Cabang Buara ya. Mungkin itu Pak
perkenalan singkat dari tujuan daripada pelaksanaan kegiatan. Ya, terima kasih. Ini saya kira ini motivasi yang baik sekali dan ini ya apa? Ini merupakan sekaligus implementasi daripada tujuan berHM itu sendiri kan menjadi membina insan akademik gitu ya. Kan memang rumusannya adalah membina gitu ya. Jadi apa modal yang sudah ada itu dibina, dibentuk gitu menjadi suatu hal yang kemudian bisa melakukan inovasi. Saya kira ini cocok sekali dan saya sih berharap ini kemudian nanti dijadikan rutinitas gitu ya, dijadikan sebagai program yang berkesinambungan. Jadi himpunan mahasiswa Islam itu tidak hanya sekedar menyelenggarakan kegiatan-kegiatan memang sudah ada dalam konstitusinya, tapi juga mengamati perubahan zaman, mengamati kebijakan-kebijakan pemerintah begitu, yang bagus diikuti, yang tidak baik dikritisi, kan begitu tugas organisasi mahasiswa kan begitu. Jadi saya sekali lagi selamat, ya apalagi belakangan ini sedang ini loh ya, sedang bergulir ya isu bahwa karena pandemi ini mahasiswa itu ada kemungkinan dikonversi menjadi artikel gitu ya. Jadi kalau seandainya program ini sukses dan berhasil terukur, ya saya kira HMI Cabang Buaraya berhasil dan akhirnya punya alasan untuk melakukan kegiatan ini secara kontinu dan sebagainya itu ya. Saya tidak pernah menarik ucapan saya selalu bilang terutama ke mentor saya, ke Kak Ismail Suhardi WK ya, itu saya tidak pernah menarik ucapan saya yang saya bilang bahwa ya Indonesia Timur itu bukan berarti terbelakang gitu ya. Tidak pernah Indonesia Timur itu disebut terbelakang. Kenapa? Karena matahari selalu terbit dari timur. Itu artinya bahwa kemajuan dunia itu selalu terjadi dimulai dari timur. Dan saya kira saya senang sekali HMI Cabang Buaraya memulai inisiasi yang baik ini. Nah, teman-teman sekalian saya hormati, saya juga tidak tahu ya di 11 seri yang sebelumnya materinya apa, jadi dan juga saya juga tidak diberikan amanat dan mandat yang spesifik, tapi saya ingin memberikan satu isu yang itu seringkali saya temukan sebagai pengelola jurnal. Hal-hal yang saya kira perlu sangat diperhatikan oleh kita semua sebagai penulis. Ya. Mungkin yang lain sudah memberikan atensi dan materi-materi soal kepenulisan, tapi saya ingin membocorkan bagaimana dapur daripada jurnal itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kita kadang nulis tapi seenaknya kita sendiri, tidak mengukur dan mempertimbangkan jurnal yang akan kita tuju itu seperti apa, tidak mempertimbangkan bagaimana kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh jurnal-jurnal yang akan kita tuju. Karena memang pada dasarnya jurnal-jurnal itu ya punya kebijakannya masing-masing. Kita tidak bisa seperti kita mau masuk ke rumah gitu ya. Kalau kita seenaknya masuk ke rumah orang lain gitu ya. Nah, kita kan otomatis harus menyesuaikan dengan gaya, dengan cara, dengan metode yang jurnal-jurnal itu kendaki, yang metode yang oleh rumah yang akan kita kunjungi. Itulah kenapa kemudian saya selalu bilang kepada orang-orang yang punya interest dalam bidang ini, sebaiknya sebelum kita menulis artikel, ada baiknya kita punya list of recommendation. Kita punya daftar jurnal mana yang akan kita tuju. Kita kelompokkan berdasarkan karakternya misalnya. Nah, jadi supaya apa? Supaya kemudian saya mau menunjukkan artikel saya ini untuk ke jurnal A misalnya. Nah, maka kita sudah sepakat untuk menentukan format penulisannya seperti apa dan sebagainya, gayanya. Nah, gitu ya. Saya ingin share screen sebentar. Nah, jadi saya ingin fokus ke persoalan dapurnya, tadi saya sudah bilang, gaya selingkungnya, jurnal itu gimana sih, gitu ya? Di dalamnya itu seperti apa?
Sudah kelihatan ininya eh, tampilan saya? Sudah kelihatan kan? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, jadi saya ingin fokus ke persoalan editorial dan review. Mungkin yang lain sudah bicara soal menulisnya. Mungkin yang lain sudah bicara soal bagaimana cara eh, meneliti yang baik, menentukan isu yang baik, gitu ya, menulis pendahuluan, menulis abstrak. Mungkin yang lain sudah. Nah, saya ingin masuk ke bagaimana suasana di dalam ruang dapur editorial jurnal itu seperti apa. Nah, nanti juga sebetulnya materinya juga akan terkait juga dengan materi-materi yang lain, dengan materi-materi penulisan artikel ilmiahnya itu sendiri. Jadi jangan khawatir, karena bagi saya materi penulisan karya ilmiah itu ya harus sama, pasti sama dengan materi cara mengelola jurnal ilmiah. Kenapa? Karena seorang pengelola jurnal itu dia juga harus punya kemampuan yang tinggi terkait dengan cara menulis karya ilmiah yang baik. Gitu ya. Nah, yang pertama yang ingin saya ingatkan kepada kita semua adalah adanya 3 peran ini. Gitu ya. Jadi dalam penerbitan sebuah artikel jurnal itu ada 3 peran. Yang pertama penulis, yang kedua editor, dan yang ketiga adalah reviewer. Gitu ya. Dalam penerbitan artikel kita itu ada 3 orang, 3 pihak ya, bukan 3 orang, bisa jadi lebih. Ya, ada tiga pihak yang berperan secara aktif dalam penerbitan artikel kita. Dan yang pertama adalah kita sendiri sebagai penulis. Ya. Penulis itu ya dia yang punya tanggung jawab terhadap isinya. Editor beda dengan editor. Editor itu justru dia pendamping saja. Dia hanya sekedar menilai apakah artikel kita cocok dengan karakter jurnal yang dikelolanya atau tidak. Itu saja. Gitu ya. Jadi jangan memberikan tanggung jawab yang berat kepada editor untuk mengedit tulisan kita. Editor itu bukan tukang edit, gitu ya. Dia hanya sekedar memberikan catatan-catatan, mendampingi bagaimana cara menjadikan artikel kita itu cocok dengan jurnal yang dikelolanya. Nah, pihak yang ketiga itu namanya reviewer atau tim penelaah, gitu ya, atau tim penilai. Nah, ini ya dia memberikan rekomendasi. Dia memberikan rekomendasi atas apakah artikel ini layak atau terbit atau tidak. Nah, bagaimana ketentuan yang harus kita lihat. Nah, makanya kalau dalam sistem perkuliahan ya, saya sangat senang sekali untuk menggambarkan 3 tokoh utama penerbitan artikel jurnal ini sama seperti ketika Anda nulis skripsi, tesis, atau disertasi. Pasti ada 3 pihak ini, tidak mungkin tidak. Gitu ya. Yang pertama penulis. Ya, kita sebagai mahasiswa, penulis skripsi itu, penulis tesis itu, dan penulis disertasi. Kemudian bagaimana peran editor? Nah, peran editor inilah yang kemudian diemban oleh dosen pembimbing. Gitu ya. Nah, makanya saya tanya kepada teman-teman semua di sini, kalau seandainya skripsi Anda semua itu bermasalah dan membutuhkan revisi, yang harus merevisi dosen pembimbing atau Anda sebagai mahasiswa? Pasti kita kan sebagai mahasiswa, jangan kita pasti tidak akan mungkin meminta Pak Bapak saja deh yang mengedit skripsi saya, kan saya sudah nulis. Ya jangan gitu, karena yang paling tahu isi artikel itu, yang paling tahu artikel itu mau dibawa kemana, itu ya kita sebagai penulis, bukan dosen pembimbing, gitu ya. Nah, yang ketiga reviewer. Dalam konteks perkuliahan, reviewer itu adalah dosen penguji, sebutlah begitu. Nah, cuma bedanya kalau dosen penguji itu mukanya tampak di depan kita, kita tahu namanya siapa, kita tahu keahliannya apa, kita tahu dia bicara apa, dan bahkan kita bisa melihat dia membanting skripsi kita, dan bahkan kita bisa melihat bagaimana dia mencoret-coret skripsi tesis disertasi. Nah, beda dengan reviewer jurnal,
Kalau reviewer jurnal itu tidak diketahui orangnya, yang tahu reviewer itu siapa hanyalah editor. Jadi editor itu tidak mengetahui, penulis tidak akan pernah tahu reviewernya namanya siapa, dari mana, dan sebagainya. Gitu ya, itu bedanya. Bedanya antara reviewer jurnal dengan suasana pengujian skripsi, gitu ya, atau tesis atau disertasi. Nah, ini alurnya. Jadi kalau Anda semua lihat ya, alur kita mulai dari sini nih. Seolah-olah antara artikel masuk dengan artikel sampai terbit itu seperti dekat. Dekat kan? Di sini kan? Padahal dia harus berputar dulu ke kanan, ke bawah sampai ke atas, Pak. Gitu ya. Nah, jadi ada alur yang cukup panjang yang harus dilalui oleh para penulis sampai dia tulisannya itu terbit di sebuah publikasi ilmiah gitu ya, di jurnal atau jadi buku. Nah, apa jadinya kalau misalkan artikel itu diterbitkan tapi di artikel itu ditulis dan dalam waktu singkat langsung terbit, yaitu namanya bukan artikel ilmiah, namanya bukan karya ilmiah, karena tidak ada kontestasi, perdebatan, diskusi di antara artikel itu, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Oleh karena itu, artikel yang masuk ke sebuah jurnal itu dia akan dicek dulu oleh dicek di tahap awal oleh editor in chief-nya, oleh tim red-nya. Jadi tim red itu dia akan melihat sejauh mana artikel kita itu memenuhi aim and scope. Aim and scope itu adalah rambu-rambu atau kekhususan, distingsi, ya, kekhasan daripada jurnal. Contoh misalnya, kalau Anda tulisan itu tentang jurnal di bidang, kalau artikel Anda itu di bidang peternakan, maka jangan dikirim ke jurnal yang membahas tentang akuntansi. Sudah pasti ditolak di tahap awal. Kalau artikel kita di bidang kajian keislaman, ya jangan dikirim ke jurnal di bidang ilmu politik. Sudah pasti ditolak gitu. Karena aim and scope-nya, aims itu tujuannya, scope itu keilmuannya itu berbeda gitu ya. Jadi hati-hati ya. Kalau mau menelusuri sebuah artikel yang tepat dengan sebuah jurnal yang tepat dengan artikel kita, maka dilihat artikel kita bidangnya apa, jurnal yang kita tuju juga harus sesuai dengan bidang yang tulisan kita, jangan sampai beda, gitu ya. Nah, yang kedua, yang akan dicek pertama kali oleh editor pertama kali adalah kualitas bahasa. Untuk itulah ya, maka pemahaman kita terkait dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab itu penting untuk diketahui. Jangan sampai artikel saya kan ditulis dalam bahasa Indonesia, ya pasti bagus, belum tentu. Belum tentu. Ya, meskipun kita orang Indonesia, tapi belum tentu kita bisa menulis tulisan-tulisan akademik dengan baik, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Untuk itulah ya mudah-mudahan nih, ini saya usul nih ke panitia nih, mudah-mudahan nih dari beberapa narasumber yang disajikan ini ada narasumber yang khusus bicara tentang bagaimana membuat mengupgrade kualitas bahasa sebuah artikel. Karena itu penting. Apalagi kalau artikelnya ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab misalnya, ya bagus. Even itu bahasa Indonesia gitu ya. Jangan sepelekan bahasa Indonesia. Ya, jangankan kita sebagai orang Indonesia, orang Inggris saja belum tentu bahasa Inggrisnya bagus. Maksudnya bahasa Inggris akademiknya ya. Beda loh. Misalkan saya itu sekarang bicara soal ini ceramah menggebu-gebu nih. Semangat sekali. Tapi belum tentu tulisan saya bagus. Pun begitu. Seseorang yang tulisannya bagus, publikasi ilmiahnya banyak, belum tentu dia disuruh ceramah, dia juga lancar, lantang, dan bisa difahami oleh orang lain. Itu masing-masing punya kekhasannya. Nah, yang ketiga, yang akan dilihat di tahap awal adalah gaya selingkuh. Ya,
bagaimana font yang dipakainya, ukuran kertasnya misalnya. Kemudian jumlah abstraknya ada berapa halaman, berapa kata, halamannya sepanjang apa, itu harus sesuai. Gitu. Nah, itu makanya kemudian penting hukumnya untuk melihat, ya, penting hukumnya untuk melihat bagaimana untuk melihat artikel-artikel yang pernah diterbitkan oleh jurnal itu sebelumnya. Gitu. Jadi biasanya memang di dalam artikel, di dalam jurnal itu suka ada menu template ya, template artikel, tapi itu tidak menjamin sepenuhnya. Mendingan teman-teman baca beberapa artikel terbaru ya, dan kelihatan khasnya. Wah, ternyata jurnal ini modelnya begini ya, bahasanya begini ya, dan sebagainya. Nah, yang keempat yang akan dicek pertama kali adalah plagiarism. Dicek plagiasinya, makanya jangan berani-berani teman-teman untuk memindahkan suatu pernyataan seseorang ke dalam artikel kita tanpa mencantumkan sumber otentiknya. Hati-hati, karena sekarang ini hampir banyak jurnal yang sekarang sudah punya teknologi plagiarismnya. Nah, kalau kemudian 4 hal ini dinyatakan tidak layak, ada salah satunya saja yang lain bagus, kualitas bahasa bagus, lingkungnya bagus, plagiarisme 0 misalnya. Tapi artikelnya di bidang linguistik, tapi dikirimkan ke bidang politik, ya sudah langsung tidak layak. Salah satunya tidak ada dari 4 ini, langsung dinyatakan tidak layak, ditolak. Itu ditolak mentah-mentah. Nah, tapi kalau misalkan 4-4-nya ini oke, maka ini akan dioper, akan digeser ke desk berikutnya, yaitu dibaca oleh editor internal. Nah, di situ di editor internal itu dibagi kepada editor-editor yang terkait dengan keilmuannya masing-masing. Contoh misalnya di jurnal yang saya kelola itu, Studi Islamika, itu kita punya 12 editor. Editornya ada 12. Tapi tidak 12-12-nya kan baca artikel Anda. Tergantung artikel Anda di bidang apa. Kalau artikelnya di bidang ilmu politik, maka akan dibaca oleh Profesor Alimun Hanif misalnya. Atau akan dibaca oleh Dr. Saiful Mujani misalnya. Nah itu. Nanti kalau misalkan sudah dibaca oleh editor internal, nanti dia akan memunculkan rekomendasi. Apakah harus direvisi? Misalnya artikelnya bagus, oke revisi deh. Artikelnya tidak bagus, ya tolak langsung. Walaupun di sini oke. Tapi ketika dibaca, ini nggak ada hal yang baru, ya. Kan tolak. Tapi kalau misalkan oke, ini bagus, menjanjikan, maka ada 2 pilihan. Ada dia harus merevisi dulu dengan beberapa catatan, tapi ada juga yang langsung tidak perlu revisi, langsung diberikan rekomendasi nama reviewer. Nah, nanti editor internal ini akan memberikan saran kepada editor in chief, nama-nama nih artikel ini bagus juga nih. Dia menawarkan hal-hal yang baru dalam konteks kajian apa misalnya. Dan saya merekomendasikan agar artikel ini dibaca oleh Profesor A misalnya. Nih alamat emailnya, silahkan dihubungi. Nah begitu, direkomendasi. Baru artikel ini dibaca oleh reviewer. Nah, di sini yang dilakukan oleh reviewer adalah ya. Nah, jadi di sini reviewer ini model reviewnya itu adalah double blind review. Tadi saya sudah sampaikan apa itu double blind review. Double blind review itu adalah proses review yang dimana antara reviewer dengan author, dengan penulis itu tidak saling tahu identitasnya. Jadi ketika editor itu mengirimkan artikel kita ke reviewer, namanya dihapus, nama kita sebagai penulis dihapus. Begitupun kita tidak akan ngasih tahu ke penulisnya bahwa artikelmu dibaca oleh Profesor A loh, yang enggak juga. Pokoknya yang tahu siapa reviewer kita hanya editor dan Tuhan. Begitulah ya. Nah, lalu nanti reviewer itu diberikan formulir review. Nah, form review. Nanti saya akan tunjukkan form reviewnya apa saja isinya. Dan nanti di akhir
dia akan memberikan rekomendasi apakah artikel kita layak atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau setelah artikel kita selesai direview, nanti ke sini dulu editor akan memeriksa hasil review kita. Gitu ya. Nanti editor akan lihat apakah paper kita, apakah hasil reviewnya bagus atau tidak. Kadang-kadang ada reviewer yang ngawur gitu ya, yang seenaknya menilai gitu ya, yang dia padahal artikel ini misalkan tidak bilang apa, dia bilang apa begitu ya, artinya tidak sesuai lah penilaiannya. Nah, jadi kalau misalkan ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai, ini reviewernya kurang bagus, maka editor punya hak untuk menolak hasil reviewnya. Ingat, menolak hasil review ya, bukan menolak artikelnya. Nah, kalau editor menolak hasil reviewnya, ya balik lagi, dicari nama reviewer alternatif. Gitu. Nah, begitu saja terus gitu ya, sampai kemudian editor itu menyetujui hasil reviewnya. Kalau ternyata hasil reviewnya oke nih, nah, kan muncul rekomendasi itu, ya. Nah, di rekomendasi ini kemudian kalau artikelnya itu ditolak, rekomendasinya misalnya ditolak, ya sudah, dan kemudian editornya itu setuju bahwa iya memang artikelnya kurang bagus, ya sudah ditolak, berhenti di sini proses. Tapi misalnya artikel ini bagus, menjanjikan, tapi dia harus turun ke lapangan misalnya, harus turun ke lapangan lagi. Artinya major revision, revisi besar. Revisi besar itu contohnya misalnya perbaikan bahasa, atau hal-hal yang metodologis yang harus dikonfirmasi lagi di lapangan, gitu ya, atau terkait dengan penerapan teori yang kurang baik misalnya. Nah, itu major revision. Kalau sudah major revision, nanti hasil revisinya itu nanti dikembalikan lagi ke reviewer. Begitu lagi di sini bolak-balik terus kalau sampai belum benar, gitu ya. Nah, baru kalau misalkan ternyata hanya revisi minor, maka langsung sini direvisi saja oleh penulis tanpa harus dibaca lagi oleh reviewer. Nah, baru setelah ini, kemudian kalau ternyata setelah hasil revisi ini bagus, jadi di sini jangan dibayangkan mulus loh ya. Ini bisa jadi bolak-balik ke editor terus gitu ya. Nah, kalau ternyata hasil revisinya itu sudah bagus, sudah oke dengan keinginan-keinginan jurnal, maka dia akan mendapatkan surat pemberitahuan bahwa artikelnya diterima untuk dipublikasi. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, baru setelah artikel kita di artikel kita diterima, nah baru tidak langsung terbit ya, tapi akan disunting dulu. Ini tugas editor ya, yang lain. Editor akan menyunting bahasanya. Makanya cari jurnal yang punya editor bahasa. Gitu ya. Nah, jangan hanya sekedar nyari jurnal yang jadi di dalam jurnal, kan sekarang sudah online jurnal ya. Itu cari editorial timnya, tim editornya siapa. Kalau tim editornya orang-orang keren-keren, berarti jurnal itu biasanya keren. Gitu. Nah, cari jurnal yang editorial timnya, di dalam tim editornya itu ada tim penyuntingan bahasa, editor bahasa. Nah, nanti bahasa kita akan diperbaiki, dipoles. Nah, itu baru tugas editor tuh ya. Nah, nanti kalau ada perbaikan, baru dikembalikan lagi, revisi dan sebagainya. Nah, kadang-kadang juga seperti di jurnal yang saya kelola, jurnal International Studi Angka, itu ada juga fasilitas penyuntingan judul. Jadi kadang-kadang judul yang kita ajukan itu nanti ketika terbit itu hasilnya beda gitu karena menyesuaikan dengan karakter daripada jurnal kita. Nah, baru kalau di sini sudah tidak ada masalah lagi secara bahasa, judul dan sebagainya, baru di layout. Gitu ya. Layout tidak langsung terbit, di proofreading dulu. Proofreading itu dibaca draftnya, dummy-nya dibaca. Jadi betul-betul kalau ada jurnal yang seperti ini, itu insya Allah tulisan kita juga nanti tampilnya bagus, secara layout juga rapi, bahasanya bagus, isinya juga tajam gitu. Cari jurnal-jurnal yang seperti itu. Jangan sampai kita mengirimkan artikel ke jurnal-jurnal yang kita tidak tahu isinya. Nah, baru setelah itu terbit deh. Nah, gitu ya. Jadi, ini panjang banget ya, Pak. Gitu. Ya memang panjang gitu. Ya, sesuatu hal yang instan itu kan hilangnya juga instan lagi.
Nikmati saja prosesnya, bahwa penerbitan artikel itu tidak ada yang instan. Kalau ada yang menjanjikan instan, ya itu harus dipertanyakan. Baru dikirim hari ini ya. Ini juga etika. Jangan sampai kita baru ngirim artikel hari ini, lalu besok sudah ditanyakan ke editornya. Editor, sudah baca belum artikel saya? Terbit tidak? Jangan. Biarkan artikel itu berproses dulu gitu ya. Sambil kita menunggu artikel kita itu berproses, kita nulis artikel yang lain begitu ya. Itu jangan sampai nungguin, ternyata ditolak, ternyata kita nggak punya bank artikel. Contohlah Kak Ismail Suardi itu, gitu ya. Itu tulisannya luar biasa dan saya kira perlu dicontoh. Nah, kemudian saya ingin menegaskan tentang peran dan fungsi editor gitu ya. Jadi editor itu dalam alur yang tadi saya jelaskan itu ya, editor itu adalah pemegang kendali sepenuhnya artikel. Maksudnya pemegang kendali itu ya keputusan yang dihasilkan oleh editor itu tidak dapat diganggu-gugat. Gitu ya. Ya memang, tapi kan tidak sepenuhnya juga. Misalkan kita masih bisa berargumen-argumen yang lain. Misalnya. Kalau ada hal yang memang harusnya hitam putih, misalnya contoh seperti tadi soal scope ya, scope ya, kalau jurnalnya di bidang kajian keislaman ya jangan dikirim jurnal di bidang kedokteran gitu ya, kecuali kalau Anda mengaitkannya dengan kedokteran Islam, itu beda lagi. Pemegang kendali sepenuhnya penerbitan artikel kita itu adalah editor gitu. Jadi jangan mengganggu gugat editor kita gitu ya. Nah kemudian yang kedua ya, editor itu juga dia akan bertugas untuk menyesuaikan tema artikel kita dengan jurnal, gitu ya. Tadi saya sudah singgung juga. Jadi yang akan menentukan bahwa artikel ini sesuai atau tidak dengan kebutuhan jurnalnya ya editor jurnal itu, bukan kita. Ya. Jadi kita sebagai penulis tidak punya kewenangan apa-apa. Kewenangan kita itu adalah bertanggung jawab atas isi artikel itu saja, tidak. Nah, selain itu kontribusi editor ya baru soal mutu ya, peningkatan mutu bahasanya misalnya ya, peningkatan mutu, mengupgrade. Editor itu akan membantu kita mengupgrade. Jadi makanya kalau misalkan artikel kita pengen cepat terbit itu pastikan sebelum dikirim ke jurnal itu coba deh artikel kita itu dikirim ke kolega-kolega kita dulu, ke teman-teman kita, saya punya artikel nih, tolong dong kirim ke dosen kita, ke mentor kita, ya kolega-kolega saja gitu ya, sudah bagus belum ya? Nah itu jadi mereka akan memberikan penilaian secara informal, ikuti ya, apa yang mereka komentari jangan dibantah, biarkan. Nah biarkan mereka berekspresi terhadap artikel kita. Nah kemudian editor juga punya hak untuk memastikan artikel kita ini punya nuansa kebaruan atau tidak, punya nilai kebaruan atau tidak, karena penelitian yang baik adalah penelitian atau artikel yang baik, artikel yang menawarkan isu-isu terbaru. Oh misalnya terkait dengan sekarang sedang populer misalnya tentang tentang Habib Rizik. Habib Rizik itu kalau Anda hanya membahas tentang profil Habib Rizik dan FPI, itu artikel Anda nggak ada kebaruan apa-apa. Tapi kalau Anda melihatnya misalnya tentang dampak kepulangan Habib Rizik, nah baru karena isu ada kebaruan. Nah, tinggal kemudian bagaimana caranya kita menggunakan metodologi yang tepat saja. Gitu. Nah, kemudian peran editor juga, editor hanya akan membaca artikel sesuai dengan bidangnya. Jadi tadi saya sudah singgung, di jurnal yang saya kelola, di studi ada 12 editor. 12-12-nya itu disiplin ilmunya berbeda. Ada, karena jurnal kami itu bidang kajian keislaman Indonesia dan Asia Tenggara, maka jurnal kami terbuka kepada semua ilmu. Yang penting ilmu artikel itu membahas tentang kajian keislaman.
di Indonesia dan Asia Tenggara. Maka kami butuh para pakar di bidang politik, ada Profesor Alimun Hanif dan Dr. Kevin Mudani. Kajiannya sejarah, ada Dr. Saiful Imam, Dr. Fuad Jabali misalnya. Kalau kajiannya di bidang antropologi, kita punya Profesor Damhari. Kalau artikelnya di bidang religious movement, gerakan keagamaan, kita punya Dr. Dinuhid. Kajiannya tentang filologi, manuskrip-manuskrip kuno, kita punya Profesor Oman Fatur Rahman misalnya. Nah, begitu. Nah, jadi kalau artikel, dia akan hanya membaca artikel sesuai bidangnya. Jadi kadang-kadang ada editor yang nganggur gitu, karena sudah selama itu tidak ada artikel yang sesuai dengan bidangnya, nggak apa-apa. Nah, kemudian juga tugas editor yang lain adalah merekomendasikan nama reviewer, tadi sudah disinggung. Merekomendasikan nama reviewer. Nah, itu jadi tadi editor yang membaca sebidangnya itu, kalau artikelnya bagus, baru dia akan merekomendasikan nama orang yang tepat. Ini loh, ada Profesor A yang tepat membaca isu tentang Maulid Nabi di Cikuang, di Takalar, ya, di Sulawesi Selatan. Oh, ada nama pakarnya adalah Profesor Adlin Sila, misalnya begitu. Nah, seperti itu, merekomendasikan nama reviewer yang baik. Baru setelahnya dinilai reviewer itu. Ya, hasil reviewnya dinilai. Kalau reviewernya itu dia mereviewnya asal-asalan, dia tidak akan kita pakai lagi. Dan yang selainnya adalah memberikan rekomendasi perbaikan diri. Nah, ini contohnya, ini adalah contoh, ini juga putra Bugis ini, Pak Samsul Rizal ya, putra Bugis dari UIN Jakarta ya. Artikelnya baru saja terbit di Studia Islamika. Nah, ini contoh, saya ingin mencontohkan bagaimana peran editor dalam menyunting judul, ya. Nah, jadi judul itu, kalau mau bikin, teman-teman harus bedakan judul artikel dengan judul skripsi, tesis, disertasi. Ya. Kalau judul skripsi, tesis, disertasi itu boleh panjang-panjang, gitu ya. Bahkan judulnya itu harus mengandung korpus, mengandung waktu penelitiannya kapan, ya kadang-kadang kan begitu, apalagi skripsinya teman di tarbiyah, sejarah gitu ya. Nah, beda dengan di jurnal itu, artikel jurnal itu panjang artikelnya itu tidak boleh bertele-tele ya, artikelnya harus, judulnya harus tegas, panjang maksimumnya 12 kata, jangan mengulangi kata-kata yang sudah ada di dalam judul itu, jadi jangan diulang satu kata dengan kata yang sama gitu ya. Nah, dan juga tapi jangan lupa harus menggambarkan isu sama artikel ini dan menarik bagi para pembaca, gitu ya. Dan ini seperti ini artikelnya Pak Samsul Rizal ya. Judul sebelumnya ini Revitalizing Traditional Sunni Networks, Analyzing the Rise of Habaib in Contemporary Indonesia. Nah, ini kemudian kami sidangkan dan dirasa ini bagus. Ini masih terlalu kurang pas dengan karakter jurnal kita. Oke. Nah, akhirnya terbitnya dalam seperti ini, Revitalizing Hadrami Authority. Gitu ya. Nah, jadi karena Revitalizing Hadrami Authority, New Network, Figures, and Institution among Habaib Indonesia. Ini isu besarnya, merevitalisasi peran habaib, kan gini, the rise of habaib gitu ya. Nah, kita sederhanakan menjadi isu utama, merevitalisasi peran habaib, dan ternyata di artikel ini juga menunjukkan bagaimana jaringan-jaringan habaib yang terbaru, menceritakan juga tokoh-tokohnya gitu, dan juga perkembangan. Ini contoh ya. Jadi contoh cara membuat judul yang baik, judul yang tegas gitu ya. Jadi tidak perlu, misalnya ini kan penelitian tentang habaib, tentang Hadrami, tidak perlu misalkan menjelaskan misalnya revitalisasi Hadrami di mana gitu, di Makassar, Sulawesi Selatan, pada kurun waktu sekian sampai sekian, nah, itu terlalu panjang. Langsung saja isu utamanya yang membuat orang itu menarik, tapi global saja membuat judul. Nah, nanti hal-hal yang sifatnya spesifik itu nanti dijelaskan di
abstrak ya. Nah ini jelaskan di abstrak ya. Jadi hal-hal yang detailnya nanti dilihat di abstrak. Nah di sini juga kelihatan ya abstrak, contoh abstrak dari ini dari artikelnya Samsul Rizal ini ya, seperti ini ya. Nah bagaimana ketentuan abstrak ya? Nah abstrak itu juga sama. Abstrak itu ya abstrak ya. Jangan dia lebih spesifik dari judul, tapi juga jangan sampai kemudian dia membuat menjadi tidak menarik lagi. Contoh misalnya kalau abstrak itu kan sinopsis ya, buku itu buku di buku itu biasanya dibungkus plastik tuh. Nah dia itu di bagian belakang tuh biasanya suka ada sinopsis kan ya. Nah itulah abstrak. Jadi jangan sampai kemudian sinopsis itu membuat orang itu kemudian mengurungkan niatnya untuk membeli buku gitu. Dalam konteks jurnal, jangan sampai kemudian abstrak ini membuat membuat pembaca itu menjadi isinya udah ketahuan seperti ini misalnya. Nah jangan juga terlalu detail-detail banget. Sabar, menulis itu harus sabar. Jangan sampai semua dikeluarkan di awal, judul terlalu detail, abstrak terlalu detail. Jadi begitu strukturnya. Tingkat kedetilan itu dari mulai judul itu agak ya inilah segitiga, seperti segitiga ya. Jadi semakin lebar semakin detail. Nah ini contohnya. Jadi dalam sebuah abstrak itu abstrak tidak panjang-panjang, menyesuaikan kebutuhan jurnalnya. Biasanya antara 150 sampai 200 kata. Nah, sebuah abstrak yang baik itu dia harus punya state of art-nya, research statement-nya, statement risetnya. Ini apa? Artikel ini ingin membahas apa? Ingin membahas apa? Nah, ini biasanya di awal-awal ya. Di awal-awal ini biasa suka bahasanya itu this article discusses. Artikel ini mendiskusikan bla 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 bla. Atau di artikelnya artikelnya ya this article analyze gitu ya. Artikel ini menganalisis naiknya popularitas habaib muda dan aktivitas dakwahnya dalam Indonesia kontemporer gitu. Harus diawali dengan itu. Artikel ini ingin membahas tentang apa? This article aims to gitu ya. This article discusses to, this article analyze, this article depicts gitu ya. Nah itu tujuan penulisan artikelnya. Nah baru misalkan contoh yang ini ya, artikel ini membahas tentang meningkatnya popularitas habaib muda gitu ya. Nah baru kemudian diceritakan gitu ya, diceritakan apa yang ingin ditelitinya, korpusnya gitu ya. Nah ini the popularity of habaib also been followed by proliferation of media communication promoting both dan nah ini melihat bagaimana popularitasnya di dalam media dan publikasi. Jadi kenapa seperti ini? Karena Pak Samsul Rizal ini mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi fokusnya adalah bagaimana melihat kenaikan popularitas dakwah habaib di media, begitu ya. Jadi begitu memadukan ilmu media dengan komunikasi dengan kajian keislaman. Nah, kemudian yang lainnya adalah memaparkan korpusnya. Tadi sudah berkorpus dan kemudian temuannya. Nah, temuannya, ini akan dilihat, this article argue gitu ya. Kemudian dari penelitian itu, artikel ini menemukan bahwa dengan artikel argues that the establishment of ties dan sebagainya. Jadi adanya hubungan ties between Indonesia and Yaman in 1990, the field of education and dakwah. Jadi adanya hubungan antara Indonesia dan Yaman pada tahun 90 itu telah meningkatkan gitu, has facilitated the growing authority of habaib Indonesia. Gitu ya. Jadi gara-gara hubungan antara Indonesia dan Yaman itu justru meningkatkan bagaimana kemudian para habaib itu menjadi populer di Indonesia ditambah dengan peran media. Nah itu. Jadi harus ada itu. 3 hal itu. Tujuan penulisan artikelnya. Yang kedua harus menampilkan fokus. Yang ketiga
itu memaparkan temuan penelitian. Nah, ada lagi satu opsi menampilkan juga ini apa namanya metodologi. Boleh gitu ya, metodologi. Tapi singkat saja, untuk membahas hal itu, artikel ini menggunakan pendekatan antropologis misalnya begitu ya. Nah, itu 3-4 hal yang harus ada di dalam penulisan sebuah artikel yang baik. Dan mungkin teman-teman nanya, Pak, itu standar abstrak jurnal internasional atau nasional, Pak? Semuanya. Mau nasional, mau internasional, semuanya sama. Tidak ada yang membedakan apapun. Gitu ya. Nah, baru kemudian menyediakan kata kunci minimal 5 kata. Ya. Jadi, cara memilih kata kunci pun juga punya cara-cara yang sendiri gitu ya. Jadi tidak sekedar kata-kata yang sering keluar lalu itu dijadikan keywords gitu, tidak. Tapi memilih kata kunci itu betul-betul dia menggambarkan isu. Menggambarkan isu dan membayangkan bahwa kata kunci itu kan akan dipakai oleh orang untuk mencari artikel. Nah, itu abstrak ya, tentang abstrak. Nah, baru yang lainnya itu adalah tentang penentuan reviewer ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan, reviewer itu direkomendasikan oleh editor gitu ya. Kemudian reviewer itu biasanya dia punya pengalaman menulis artikel-artikel yang terbaru gitu ya. Kemudian biasanya artikel kita itu akan dinilai oleh minimal 1 orang. Minimal. Nah, minimal direview oleh 1 orang reviewer gitu ya. Dan dia ada tenggat waktunya. Kalau di studi Islamika waktu mereview itu cukup lama, 1-2 bulan. Kok lama banget, Pak? Iya, biar serius. Ya, supaya serius menelitinya, mereviewnya. Nah, ya, dan artikel Anda itu baru akan dikirim kepada reviewer, artikel lengkapnya ya, itu kalau misalnya reviewer sepakat untuk mereview. Jadi biasanya editor itu begini, kalau saya menghubungi reviewer, Dear Profesor A misalnya, kami ingin mengundang Anda untuk menjadi reviewer atas sebuah artikel yang berjudul bla 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 bla. Nah, untuk sebagai gambaran awal, kami telah mengirimkan abstraknya. Jadi yang dikirim abstraknya dulu, bukan full artikelnya. Kalau dikirim full artikelnya, itu bahaya. Ya. Artikel kita bisa bocor kemana-mana kalau reviewernya tidak bisa dipegang. Gitu ya. Nah, baru kita akan kirim setelah dia oke, I totally agree. Gitu ya. Saya setuju untuk mereview artikel Anda. Gitu ya. Nah, baru. Nah, setelah kemudian artikel itu reviewer sepakat untuk mereview artikel kita, baru nanti kita kirim artikelnya, berikut juga dengan formulir penilaiannya. Nah, apa isi formulirnya? Ini kalau di studi Islamika ya, tapi secara umum sama. Secara umum sama. Di jurnal-jurnal yang lain. Jadi apa yang harus dilihat oleh reviewer? Yang pertama adalah originality. Sejauh mana artikel kita itu mengandung kebaruan. Apakah sudah jangan-jangan mengulang-ulang saja isu-isu yang lama, goreng-goreng terus gitu ya. Itu harus ada kebaruan perspektif, kebaruan metodologi, kebaruan korpus dan sebagainya. Nah, yang kedua yang dilihat oleh reviewer adalah kedalaman bacaan kita, kedalaman bacaan artikel itu. Jadi jangan sampai ada yang bertanya berapa referensi yang dibutuhkan untuk menulis sebuah artikel yang baik. Sebanyak-banyaknya kalau ada yang bertanya begitu ya. Mungkin nanti ada yang bertanya seperti itu, berapa referensi yang dibutuhkan? Sebanyak-banyaknya gitu. Karena itu menunjukkan bagaimana kedalaman kita untuk penguasaan terhadap isu yang kita tulis. Nah, yang ketiga itu findings ya, temuan. Kenapa kok ada temuan ya? Karena sebuah artikel itu menggambarkan hasil penelitian. Namanya penelitian itu kan research, ya, research. Lagi, search, mencari lagi, gitu ya. Meriset, terus gitu, menemukan sesuatu, mencari sesuatu kan, search mencari sesuatu.
Namanya mencari itu, ya pasti dia akan menemukan sesuatu. Orang mencari itu pasti menemukan sesuatu. Even dia tidak menemukan apa-apa, berarti temuannya adalah tidak menemukan apa-apa gitu. Begitu. Jadi harus menampilkan temuannya. Di temuan-temuan penelitian kita itu dituliskan dalam artikel dengan baik. Dan presented are subjected to suitable analysis and sound conclusion draw. Jadi antara pertanyaan penelitian, pembahasan dengan kesimpulan harus conclusion draw, harus suitable, harus cocok, harus ya sama. Jangan sampai pertanyaan penelitian kita itu kemana gitu ya, kemudian analisisnya larinya kemana, nanti kesimpulannya beda lagi gitu. Jangan sampai begitu. Untuk konsisten. Nah, baru nih yang keempat yang dilihat oleh reviewer adalah implikasi. Sebuah artikel yang baik, sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang dia memicu penelitian berikutnya. Membuat orang lain menjadi paham apa yang terkait dengan isu yang dia teliti. Kalau ada artikel yang justru membuat pembacanya bingung, itu dipertanyakan. Yang dipertanyakan itu, apakah artikelnya memang bermasalah, atau memang pembacanya yang bermasalah, gitu. Harus dilihat. Nah, baru yang terakhir yang dilihat oleh reviewer itu adalah terkait teknis penulisannya. Apakah bahasanya mudah difahami, gitu ya. Kemudian banyak tipu atau tidak dan sebagainya. Nah, itu reviewer akan begitu menilai artikel kita. Nah, jadi saya berharap teman-teman juga menulis artikel sesuai dengan apa yang diinginkan reviewer. Jadi saya bocorkan nih, saya beritahu. Nah, jadi di dalam artikel kita itu harus ada unsur kebaruan, kedalaman literatur, referensi, kemudian menampilkan temuan-temuan yang jelas, ditampilkan dengan jelas, kemudian harus menyampaikan apa peran dari artikel ini. Ini kan mengisi gap analisisnya, mengisi kesenjangan akademiknya, gitu ya. Karena sesuatu itu kan penelitian itu bisa terjadi kalau dia ada kesenjangan akademik. Kalau tidak ada, maka artikel itu menjadi radis, menjadi tidak berguna. Gitu ya. Lalu tulislah artikel kita dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan kaidah kebahasaan, kaidah ilmiah. Gitu. Nah itu. Nah jadi nanti reviewer setelah dia meneliti, memeriksa artikel kita, nanti ada setidaknya 4 rekomendasi. Jadi reviewer bukan memutuskan, dia hanya merekomendasikan kepada kita sebagai editor. Nah, apakah artikelnya itu diterima tanpa revisi? Apakah artikelnya diterima tapi perlu perbaikan yang minor saja, kecil, ya tidak perlu direview ulang? Ataukah artikel kita itu major revision? Bagus, tapi dia harus ada perbaikan yang mendasar, dan juga nanti kalau sudah diperbaiki harus direview ulang misalnya. Atau artikel kita ditolak mentah-mentah, dikatakan tidak layak diterbitkan. Nah itu, jadi semua dinamika ini bagi kita penulis nggak usah baper gitu. Nggak diterima di jurnal ini, nggak maulah ngirim lagi ke situ, nggak apa-apa. Jangan menyebut hal seperti itu. Bahkan bila perlu artikel Anda itu, karena artikel Anda itu yang baru selesai ditulis, kirim saja ke jurnal-jurnal top. Jurnal-jurnal yang keren-keren itu pasti nanti kalaupun ditolak, itu pasti ada menyebutkan titik mana yang harus diperbaikinya. Itu jurnal yang bagus itu begitu, bukan sekedar artikel Anda ditolak, udah gitu saja. Tidak. Artikel jurnal-jurnal yang bagus itu dia ketika menolak pun dia memberikan alasan bahwa artikel Anda ditolak karena ada kekurangan di bagian ini. Nah, catatan-catatan itu harus teman-teman perhatikan supaya itu langsung diterapkan. Oke, karena sudah ditolak, kita perbaiki, nanti dikirim lagi ke jurnal yang lain deh. Bagaimana cara mencari jurnalnya? Nah, itu mudah-mudahan ada materinya tersendiri ya. Nah gitu ya, jadi sederhananya teman-teman kita sebagai penulis jangan kemudian memberikan beban yang terlalu besar
pressure yang terlalu besar kepada jurnal gitu ya. Karena jurnal itu sudah ada aturannya gitu. Sudah ada aturannya, sedangkan menulis, membuat sebuah artikel itu dinamis gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus menghormati, harus mengikuti gitu apa yang dimau oleh jurnal. Kan tersebaliknya, bukan justru editor atau jurnal yang mengikuti kemauan penulis. Nah, itu harus dibalik. Ya, hati-hati melihat itu. Jadi dan satu lagi, jangan baper ya, jangan merasa bahwa ketika artikel kita sudah ditolak oleh sebuah jurnal, maka tamatlah sudah karir kita secara akademik. Tidak, justru karena ditolak itulah menjadi awal dari kita untuk kembali berpikir menjadi lebih baik. Ini adalah testimoni dari almarhum Profesor Merlery Class dari KMU yang yang 1 tahun lalu beliau meninggal dunia. Nah, ini beliau adalah salah satu tim editor kita yang sejarah keislaman, yang dia menaruh harapan besar karena sebuah jurnal itu harus objektif, harus memiliki peran yang besar gitu ya. Bahkan kata Profesor Rickert, kalau ada peneliti dalam bidang ke-Indonesia, Islam Indonesia dan Islam Asia Tenggara tapi belum baca studi Islamika, maka dia dinyatakan belum sah penelitiannya. Nah, ini kan sebuah apresiasi yang sangat besar dari seorang pakar seperti itu. Jadi begitu ya, saya kira itu dulu kita diskusikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Kakanda narasumber sudah menyampaikan materinya. Jadi sebelum kita masuk pada kesempatan sesi tanya jawab, alangkah lebih baiknya saya selaku moderator menyampaikan aturannya. Pertama, harapannya dalam pertanyaan memberikan pertanyaan yang singkat, padas, dan jelas pada narasumber. Dan kedua, setelah peserta menanyakan, mungkin Kakanda narasumber langsung menjawab supaya lebih efektif. Oke, kita langsung saja pada sesi pertanyaan. Mungkin ada Kakanda atau peserta yang ingin bertanya pada penyampaian narasumber tadi. Saya persilakan. Ya, kepada Kakanda Safarudin Marpaun, mungkin langsung saja Kak untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Apakah bisa didengar? Ya. Bisa Kak? Ya, langsung itu sudah ada pertanyaan di room chat. Yang pertama itu, sebelumnya saya ini masih pemula dalam penelitian di bidang bahasa. Antara editor dengan reviewer, siapa yang paling dominan berpengaruh menentukan katakanlah diterima atau tidak diterima, atau layak atau tidaknya artikel atau jurnal kita tersebut. Yang kedua, bagaimana teknik kita dalam memberikan atau menampilkan novelty dalam artikel kita agar diterima bersifat kebaharuan. Dan yang terakhir, apakah aplikasi cek plagiarisme itu bisa dipakai dalam cek plagiasi? Karena saya sering membaca lebih dominan kepada tool Turnitin. Terima kasih. Ya, kepada Kakanda narasumber, mungkin pertanyaannya Kak, jelas Kak, bagaimana? Ya. Ya Kak. Oke. Ya Kak, jawab. Langsung ya. Ya Kak. Oke, terima kasih Mas Safarudin Marpaung ya. Ya, saya ingin mengomentari juga bahwa ya saya kira bagus sekali untuk menganggap kita sebagai pemula ya. Jangan juga menganggap kita sudah merasa expert ya. Saya pun masih pemula, masih ada ilmu-ilmu yang belum kita miliki gitu ya. Jadi saya kira belajar itu harus terus, tidak pernah selesai sampai di sini. Terima kasih banyak. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama, siapa yang paling dominan di dalam proses penerbitan sebuah artikel dalam jurnal? Apakah editor atau reviewer? Nah, ini sebetulnya kalau bahasa dominan itu saya tidak bersepakat juga ya dengan istilah dominan, tapi siapa yang kemudian punya otoritas itu jelas editor. Editor yang paling punya otoritas, gitu ya. Ya, otoritas dalam dia menerima atau menolak itu pasti editor. Nah, peran reviewer dia hanya sebatas penasihat, gitu ya. Penasihat itu artinya ya dia punya
dia punya otoritas keilmuan. Jadi otoritasnya otoritas keilmuan, ya, bahwa dia adalah orang yang paling update dalam melakukan riset-riset yang terkait dengan isu-isu kebahasaan misalnya. Nah begitu. Jadi seperti itu. Tapi juga editor itu kan ketika dia membaca artikel itu pertama kali, dia pasti sudah punya tendensi, kecenderungan gitu kan. Pasti punya kecenderungan, wah artikelnya Mas Safarudin ini bagus nih gitu ya. Dia pasti punya kecenderungan kan, gitu. Tapi namanya sebuah aktivitas ilmiah ya harus di-challenge dulu kepada reviewer. Coba, baik menurut editor itu baik tidak? Bagus tidak menurut reviewer? Maka di-challenge dulu tuh. Gitu. Dikirimlah artikel itu. Ternyata setelah dikirim ke reviewer, dia bilang bahwa artikel ini buruk sekali misalnya. Artikel ini tidak memberikan kebaruan. Oke, penasaran kan? Editor kan? Masa sih artikel ini tidak punya kebaruan misalnya? Nah, kalau penasaran, editor boleh tidak menerima hasil reviewnya, gitu. Tapi tidak menerima itu bukan kemudian bermusuhan gitu juga, gitu. Nah, tapi setelah kemudian merasa bahwa ini artikel kayaknya layak, tapi kok reviewer menolak ya rekomendasinya. Oke, kita cari reviewer baru. Nah, editor begitu otoritasnya. Kita cari editor baru, gitu ya. Kalau ternyata di editor yang kedua ini misalnya, ternyata artikelnya itu adalah bagus misalnya, diterima. Nah, berarti ada semacam voting 50-50 gitu kan. Satu sama nih, reviewer A bilang tidak bagus, reviewer B bilang bagus. Artinya apa? Nah, supaya tidak penasaran, cari reviewer yang ketiga. Coba reviewer yang ketiga pandangannya kayak apa. Cari orang yang lebih ahli lagi dari mereka berdua. Gitu kan? Challenge lagi artikel itu. Nah, di challenge lagi, kalau ternyata artikelnya itu ternyata orang yang lebih keren itu dibilang bahwa bagus, oke, berarti kita punya alasan. Gitu ya. Nah, berarti misalnya kita dengan pertimbangan, maka reviewer yang pertama tadi kita coret, nanti nggak akan kita pakai lagi misalnya oleh editor. Tapi bagaimana kalau misalnya reviewer pertama itu bilang bahwa artikel kita itu tidak bagus, lalu reviewer yang kedua bilang tidak bagus lagi. Berarti ada masalah di dalam editornya. Pemahaman kedalaman ilmu yang dimiliki oleh editornya masih perlu di-upgrade. Itu saja. Jadi kadang-kadang kita jangan sampai karena editor punya otoritas, ya walaupun reviewer bilang ditolak, ya kita terbitkan saja, jangan. Nanti kredibilitas jurnal kita yang akan terganggu. Nanti kita akan kehilangan teman akademik, gitu ya. Contoh misalnya kita reviewer A itu menolak, lalu kita paksa untuk terbit, maka nanti reviewer A ini akan marah ke kita. Ini kan artikel jelek banget misalnya. Ini kan artikel kurang baik. Tapi kenapa Anda menerbitkan? Apa alasannya? Karena jurnal kita jurnal baru, Pak. Jadi kurang artikel, jadi mohon maaf ya nggak bisa begitu. Dalam konteks keilmiahan jangan sampai kemudian menggadaikan harga diri kita. Karena ketika ada sebuah artikel yang tidak layak tapi dipaksakan terbit, nanti kredibilitas yang dipertaruhkan itu bukan hanya kredibilitas jurnalnya, tapi kredibilitas penulisnya, kredibilitas editornya, dan kredibilitas review. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menampilkan novelty yang baik, ya. Nah, novelty itu akan muncul ketika kita sudah melakukan literatur review. Novelty itu biasanya ditampilkan di dalam pendahuluan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketika menulis pendahuluan itu jangan kemana-mana. Maksudnya kemana-mana, jangan dimulai dari definisi. Bisa dipahami ya? Menulis pendahuluan itu jangan dimulai dari definisi. Langsung to the point. Misalkan kita akan melihat bagaimana
isu Habib Rizik misalkan terhadap pulangan Habib Rizik belakangan ini gitu ya. Nah, kita nggak perlu bilang tuh di pendahuluan itu Habib Rizik adalah seorang yang di keturunan Nabi Muhammad yang tinggal di Petamburan, Jakarta Barat. Nggak usah bilang begitu, semua orang udah tahu. Gitu. Tapi langsung ke isunya. Isu kedatangan Habib Rizik telah menyita perhatian banyak peneliti. Misalnya, penelitian yang pertama kali dilakukan oleh Jajang Jahroni tahun 2004. Gitu ya. Nah, begitu terus itu. Kemudian penelitian berikutnya dilakukan oleh siapa gitu. Nah, baru kita masuk. Tapi di antara penelitian-penelitian tentang Habib Rizik dan tentang habaib itu sendiri, belum pernah ada yang menyinggung tentang bagaimana keterkaitan dan sikap Habib terhadap sebuah isu kesehatan misalnya. Sekarang kan lagi ramai juga nih kan, Habib Rizik itu positif COVID-19 atau tidak, bagaimana pandangan dia menyelenggarakan sebuah pesta di tengah COVID begitu. Nah, kemudian muncul statement-statement dari Habib dan orang-orang terdekatnya. Itu kan begitu kan, melihat novel itu. Jadi dari pembahasan dari penelitian terdahulu belum pernah ada yang menyinggung bagaimana sikap habaib terhadap isu kesehatan gitu. Oleh karena itu artikel ini akan mengisi gap itu. Nah, itu novelty-nya. Dan itu diletakkan di pendahulu. Gitu. Jadi seperti itu. Bagaimana meletakkan novelty. Karena begini, perlu impresi awal, perlu kesan awal gitu ya. Jadi saya sebagai editor dan juga menjadi reviewer di beberapa jurnal, saya tidak akan membaca semua artikel, semua isi artikel itu, gitu. Sebagai reviewer ya, saya maksudnya tidak akan langsung membaca semua artikelnya. Paling saya akan baca, lihat judulnya dulu. Kalau judulnya menarik, maka saya akan langsung membaca abstraknya. Kalau abstraknya menarik, maka saya baru mau baca pendahuluannya. Dari pendahuluan itu, kalau misalkan artikelnya menarik, gitu ya, novelty-nya oke, literatur review-nya oke, maka saya akan langsung lari membaca kesimpulan. Kalau antara pendahuluan dengan kesimpulan ini sinkron, gitu ya, kan pendahuluan itu menetapkan tujuan penelitian. Nah, sedangkan kesimpulan itu kan menetapkan bahwa tujuan itu sudah tercapai atau belum. Kalau dua hal itu sudah sinkron, baru kita baca tuh tengah-tengah artikelnya. Begitu, efisien. Jadi begitu. Jadi kalau antara pendahuluan dengan kesimpulannya tidak sinkron, udah langsung diberi penilaian khusus. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga soal alat mengecek plagiat ya. Ya, alat mengecek plagiat itu tidak ada ketentuan pakai apa, itu terserah jurnalnya lah. Ya, tapi pada dasarnya sekarang kan banyak ya alat-alat, silakan aja mau pakai kemahalan yang bisa pakai aplikasi yang lain. Atau Google juga bisa ngecek gitu ya. Kalau kita membaca sebuah artikel, misalnya ini kok kayaknya sering banget ya kita menemukan frase ini, langsung saja di search di Google langsung ketemu. Tidak. Jadi ketika seorang reviewer, seorang editor, seorang akademisi yang banyak membaca buku, dia akan dengan mudah menemukan bahwa artikel ini itu plagiat atau tidak. Nah, selain memang ya belakangan bantuan alat-alat itu menjadi sangat memudahkan kinerja. Jadi saya kira begitu, Mas Safarudin Marpaung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk kepada Akanda Tarifuddin Marpaung, bagaimana Kak untuk jawaban tadi yang dijelaskan oleh narasumber? Apakah sudah dipahami atau masih ada yang janggal? Akanda Tarifuddin Marpaung. Oke, karena saya pikir jawaban tadi sudah dipahami, mungkin bisa kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya kepada
peserta dipersilakan. Langsung saja pertanyaannya. Oke, silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Khansyah. Waktunya mohon izin, saya baru bergabung agak lambat. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama adalah apa keuntungan dari diterbitkannya artikel kita. Kemudian yang kedua, di mana kita bisa menerbitkan artikel itu, Kak. Itu aja. Terima kasih. Ya, saya langsung aja ya. Apa keuntungannya kita menerbitkan artikel kita? Artinya ya, itu kan menerbitkan artikel berarti menyampaikan ide-ide kita, menyampaikan kedalaman berpikir kita. Yang mungkin kalau misalnya ada yang tertarik, itu akan bisa menimbulkan tindakan yang berikutnya. Oh misalnya, saya baru saja selesai membimbing seorang mahasiswa untuk menerbitkan sebuah artikel, artikel tentang kajian terhadap kitab Tuhfah Ar-Rohibin fi Amrit Tawaim. Itu adalah sebuah kitab yang merupakan ringkasan dari kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Badlul Ma'un fi Amrit Tawaim, yang itu menjelaskan tentang wabah dan bagaimana cara penanganannya. Gitu. Nah, dari situ kemudian, kalau misalkan ternyata publik hal kita, tulisan kita itu berhasil terpublikasi dengan baik dan ditangkap idenya oleh orang-orang tertentu, misalnya tulisan mahasiswa saya ini kemudian oleh misalkan ketua Satgas Covid, Bapak Jenderal Doni Monardo, itu misalnya, wah ini tulisan ini menampilkan gagasan-gagasan yang bagus nih, yang baru nih tentang penanganan wabah misalnya. Ya sudah, itu kan berarti akan menimbulkan efek berikutnya. Penulisnya akan diundang dapat honor misalnya, dapat popularitas gitu kan. Itu dampak gitu. Tapi yang terpenting menulis itu bukan soal untung atau rugi. Tapi ini soal hasrat. Hasrat itu kan harus dikeluarkan. Kalau tidak jadi penyakit. Gitu ya. Sama seperti hasrat seksual itu mesti dikeluarkan. Kalau tidak ya jadi penyakit dan bisa berimbas pada penyimpangan. Nah, sama juga dengan hasrat akademik. Nah, bagaimana cara menuangkan hasrat akademik? Ya menulis gitu. Nah, urusan lalu kemudian hasrat menulis itu kita tuangkan itu tidak di pasaran, itu belakangan. Yang penting kita puas, gitu kan? Seorang akademis itu kan yang paling puas. Alhamdulillah sudah menulis. Akhirnya saya punya karya. Kenapa? Karena ketika kita sudah punya karya, lah bagi saya begini. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka kita mati meninggalkan karya. Karya yang paling abadi, ya karya tulis. Karena kemudian nanti setelah kita mati, dan kemudian ternyata mungkin tulisan kita tidak relevan dengan zaman sekarang, tapi ternyata nanti relevannya 50 tahun lagi, hidup lagi kita, disebut-sebut lagi, oh, menurut Muhammad Fuad Irfansyah, ternyata begini, begitu. Dan akhirnya apa? Menimbulkan, wah, ya apa-apa, kita sudah mati, tapi kemudian ilmu kita menjadi ilmu yuntafa'u bih, itu yang disebut dengan pahala yang tidak akan putus dari kita sudah mati gitu. Ya itu jadi secara religius begitulah ya. Tapi secara ekonomis tadi saya sudah sampaikan gitu. Lalu di mana kita bisa mempublikasikan ide dan pikiran kita, tulisan kita? Ya di mana aja. Di mana saja. Tinggal ikuti aturannya. Kalau misalnya tulisan kita tulisan ringan gitu, reflektif, ya di status Facebook juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau tulisan kita ringan, reflektif gitu, atau kita punya blog gitu, ya
Sekarang kan begitu. Atau sekarang banyak media-media yang seperti Kumparan, kan kita bisa nulis tuh di sana, Geotimes gitu. Atau misalnya kalau kita sudah masuk ke ranah akademik yang lebih serius, ya jurnal gitu. Kalau misalkan jurnal itu kan tidak panjang, hanya 15 sampai 30 halaman. Tapi kalau pemikiran kita itu yang ada dalam pikiran kita itu panjang, ya kita bisa seriusi dalam bentuk buku, gitu kan? Yang bisa beratus-ratus halaman, kita bisa terbitkan, gitu kita cetak. Kalau sudah dicetak, kalau bukunya bagus, bestseller, dapat uang kan? Itu kan dampak aja. Tapi ingat, jangan sekali-kali mengharapkan hal yang instan dari tulisan. Karena tulisan itu investasi besar, tapi hasilnya tidak bisa dituai sekarang. Bahkan ya, itu saya lagi pemuas hasrat aja gitu. Gitu ya, beda dengan kita jangankan kalau bisnis investasi di perusahaan saja kan kita baru dapat untung itu setelah 5 sampai 10 tahun. Ya sama gitu, di mana-mana namanya investasi itu tidak ada yang instan. Saya kira begitu. Silakan, moderator. Oke, untuk kepada Kakanda Muhammad Fuad Bangsa, bagaimana Kak untuk jawabannya? Ya, terima kasih banyak, sudah sangat jelas. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin kita lanjut pada sesi pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, mungkin saya persilakan langsung saja untuk pertanyaannya. Ya, izin nanya Pak. Ya, silakan Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin nanya Pak. Ini yang pertama terkait dengan peran editor dalam pengelolaan jurnal. Ya, saya pikir yang maksudnya untuk jurnal-jurnal besar mungkin seperti studi Islamika pasti melibatkan banyak editor seperti itu Pak. Nah, kasusnya bagaimana kalau misalnya jurnal kita masih pemula, jurnal baru yang sumber dayanya masih terbatas? Apakah memungkinkan misalnya section editor, layout editor itu dijalankan oleh satu orang saja, Pak? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan publishing artikel. Ya, bagaimana Pak misalnya ada artikel yang sudah terlanjur terpublish di jurnal Scopus tapi discontinue. Nah, apakah artikel kami ini yang sudah terlanjur terbit tadi itu bisa direkonstruk mungkin atau diolah kembali kemudian dipublish di tempat lain seperti itu Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, ini saya kadang-kadang bingung Pak, apa bedanya sih antara implikasi dan kontribusi dalam artikel itu? Ya, cukup mungkin 3 Pak. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat menarik. Mungkin kepada narasumber bisa langsung saja jawab. Pertama peran editor, yang kedua tentang jurnal yang telah dipublikasikan bisa nggak dipublikasikan di tempat lain. Yang kedua implikasi dan kontribusinya. Terima kasih. Saya kembalikan pada narasumber untuk menjawab. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama mungkin tidak kalau sebuah jurnal itu dikelola oleh satu orang editor ya. Mungkin aja, tapi teler dan tidak memunculkan kredibilitas. Itu. Segala sesuatu sekarang gini. Sekarang ya Bu ya. Kecenderungannya orang kalau mau nulis kan tanya dulu akreditasinya apa, siapa yang memimpin jurnal itu, siapa saja yang mengelolanya. Tapi kalau misalkan jurnal itu isinya cuma sendiri, ya orang nggak akan ada artikel yang masuk. Gitu. Kecuali temannya orang itu saja. Gitu. Misalkan Bu Penny mengelola jurnal sendirian, ya paling nanti artikel hanya datang dari koleganya Bu Penny saja, tidak ada dari orang lain. Jadi ketika kita menggait lebih banyak editor, maka itu membuka peluang kita juga bisa menggait artikel-artikel dari orang yang berbeda. Ini model seperti bisnis MLM lah, gitu kan? Setiap orang kan punya jaringannya masing-masing, gitu ya. Nah, selain juga bisa mendistribusi pekerjaan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua,
eh, ketika sebuah artikel itu sudah terbit di sebuah jurnal, lalu jurnalnya itu mati misalnya, atau jurnalnya itu sudah terminate Scopus lalu dia discontinue oleh Scopus, apakah boleh diolah lagi? Ya tidak, gitu ya. Karena dia sudah publish, gitu. Makanya jangan khawatir juga kalau misalkan sudah pernah terbit di Scopus lalu discontinue, kan artikel kita ketika terbit masih terindeks di Scopus, jadi masih aman, gitu. Jangan khawatir. Gitu ya. Untuk itu makanya nyari jurnalnya yang bagus-bagus ya, jangan sekedar ada di Scopus lalu dikirim gitu. Tidak, itu tidak menjamin apa-apa. Jurnal itu terindeks oleh Scopus, jurnal itu terindeks oleh Web of Science, itu tidak sama sekali tidak menunjukkan bahwa jurnal itu adalah jurnal yang keren. Tidak, sama sekali tidak. Itu ya. Tapi jurnal yang bagus adalah jurnal yang dia tetap kontinu, berjalan, berkala, dan kemudian dia mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang memang punya otoritas dalam keilmuannya. Seperti yang tadi saya tunjukkan, Dunia Islamika mendapatkan apresiasi dari sebuah testimoni. Makanya kalau orang dagang online, jualan online, itu kan ini ya, yang penting itu kan testimoni. Bukan persoalan dia jualannya di mana, di Shopee, di Bukalapak, atau di Tokopedia, itu nggak penting. Itu yang penting itu adalah bagaimana testimoni orang-orang, seberapa orang-orang itu pernah berkomentar tentang produknya, itu penting. Gitu. Nah, ini cari jurnal-jurnal yang punya kapasitas itu. Jadi, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana membedakan implikasi dan kontribusi? Saya kira kalau kontribusi itu kan apa kontribusi artikel kita terhadap wacana keilmuan, itu kan berarti kan internalisasi ya, tapi implikasi lebih keluar gitu, dampak dari artikel ini. Jadi dampak artikel kita ini akan berdampak apa gitu terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, atau misalnya terkait dengan bahwa dengan adanya artikel ini orang akan menjadi lebih memahami tentang bagaimana Islam di Indonesia yang Tenggara dampak berimplikasi. Tapi bagaimana kontribusinya ya? Nah itu kontribusikan lebih ke bagaimana artikel kita itu memberikan pengayaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa menambahkan juga bagus banget supaya tidak dari satu sumber tektok. Nah itu ya. Oke, silakan. Nyambung sedikit Pak, boleh? Ya. Oke. Jadi kalau untuk idealnya sendiri Pak, jumlah editor itu berapa ya Pak? Untuk idealnya? Ya, sebetulnya tidak ada, bukan persoalan ideal atau tidak ideal lagi ya. Tapi bagaimana kemudian jurnal kita membutuhkannya sejauh mana? Atau misalnya untuk jurnal yang baru muncul misalnya, ya itu kan bisa mengukur jurnal saya ini jurnal di bidang, Ibu punya jurnal? Iya Pak, tapi masih baru. Jurnal apa Bu? Yayan Bone Pak, pendidikan. Nah, tentang pendidikan dasar, ya. Pendidikan dasar ya. Nah, misalnya begini, apa sih bidang-bidang di dalam yang berkontribusi terhadap pendidikan dasar gitu ya, tentang kajian pendidikan dasar. Nah kan kita klasifikasi tuh, misalkan kita perlu ahli di bidang pendidikannya itu sendiri, dan kita perlu ahli yang pakar di bidang pendidikan anak misalnya. Kemudian kita perlu misalnya pakar yang di bidang bagaimana seni mengolah kelas misalnya. Nah kita kumpulin tuh orang-orang yang punya keahlian yang berbeda-beda itu, masuk deh ke dalam tim editor kita. Nah suatu saat nanti itu akan berkembang Bu. Berkembang, ternyata ini ada artikel yang terkait dengan pendidikan anak usia dini, tapi perspektifnya lain nih dari yang tadi 3 yang disebutkan tadi. Carilah orang lain yang baru untuk bergabung di editor kita. Ini ada artikel-artikel yang sering banget masuk ke sini. Kamu mau ya gabung ke jadi tim editor kita misalnya. Jadi begitu. Apakah kemudian tim editor itu harus dari satu institusi? Tidak juga. Tidak juga. Contoh misalkan di kami Studi Islamika, itu kami melibatkan juga Profesor Eis Nurlailawati dari UIN Yogyakarta.
untuk menjadi editor internal kami dalam bidang ilmu hukum Islam. Gitu, nggak apa-apa. Makanya saya bersyukur bisa apa namanya, bisa mengelola sebuah jurnal ilmiah ya. Karena dengan begitu silaturahminya itu luar biasa. Bisa kenal banyak pakar. Saya tidak pernah bisa membayangkan saya bisa ketemu dengan Mas Alfi Sahrir gitu ya, dengan teman-teman HMI cabang Gua Raya, ketemu dengan Ibu Penny dari YIN Bone. Kapan saya ke Bone kan begitu, nggak terpikir sama sekali. Tapi dengan begini kemudian saya bisa tahu, oh ternyata Bu Penny Dewantara ini adalah ahli dari tentang pendidikan anak usia dini yang ada di Indonesia. Mungkin suatu saat nanti kita bisa kolaborasi, misalnya Bu Feni yang kita undang menjadi seorang reviewer, mungkin saja ada reviewer dalam bidang, ada artikel yang masuk ke Studi Islamika dalam bidang pendidikan anak usia dini dalam konteks kajian keislaman misalnya, ini mungkin saja. Gitu. Nah, jadi perbanyak Bu, perbanyak orang-orang yang memungkinkan bisa berkolaborasi dengan kita. Ya. Nah, sekarang kan sudah online nih ininya, sudah online ya, kita bisa dapat informasi dari mana saja. Silakan ajak orang-orang, kirim email sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang bergabung dengan kita, baik sebagai reviewer, sebagai editor. Jadi nanti Bu Penny ini akan melakukan orkestrasi gitu kan, memimpin sebuah tim. Kira gitu. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak bagi pertanyaannya. Semoga sumber sudah menjawab. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan sisi pertanyaan kita. Jadi sebelumnya saya sampaikan maaf, tadi saya lupa kalau bisa untuk penanya memperkenalkan diri dan asalnya dari mana. Mungkin itu singkatnya. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya selanjutnya yang bertanya, saya persilakan. Oke, masih ada yang ingin bertanya tentang materi? Oke, masih ada Pak, yang ingin mau nanya bertanya? lagi. Sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin Pak, saya masih ada satu pertanyaan. Iya, bisa, silakan. Iya Pak, ini mohon tipsnya Pak, gimana misalnya kalau ini kan misalnya jurnal baru Pak, belum terakreditasi, jadi pasti belum ada daya tarik lah yang lebih untuk author-author dari luar. Nah, mungkin ada tipsnya Pak, gimana cara menarik penulis dari luar institusi seperti itu? Ya, terima kasih Bu. Saya sederhananya ingin bilang begini, institusi harus punya gairah juga untuk membangkitkan jurnalnya, gitu ya. Artinya maksudnya begini, jangan cuma sekedar pengen bikin jurnal, tapi kemudian nggak mau nyari artikel, gitu. Jadi kalau Ibu jurnalnya baru, tanya ke para yang mendirikannya itu, yang membentuknya, dekannya kah, atau rektornya gitu, tantangin, Bapak mau bikin jurnal, Bapak sanggup nggak nyari artikelnya, gitu. Artinya apa? Contoh misalnya, apalagi untuk jurnal-jurnal yang baru, itu membutuhkan, artikel itu butuh upaya-upaya kolegialitas. Artikel itu misalnya harus dijemput. Contoh misalkan untuk edisi perdana itu kita undang pakar-pakar untuk berbicara di dalam international conference kita. Syaratnya pakar itu akan kita undang, akan kita bayar honornya, tapi dengan catatan harus bikin artikel sepanjang sekian halaman misalnya. Gitu. Nanti kita mohon izin kalau paper ini akan kita terbitkan di dalam jurnal kita. Nah, undanglah orang yang keren-keren, yang kira-kira stok tulisannya banyak, gitu kan.
Nah, gitu. Tinggal nanti sampaikan saja aturan tulisannya begini ya, gitu ya. Nah, begitu. Kayak gitu, Bu, harus ada peran dari institusi, harus ada tanggung jawab gitu. Jadi jangan hanya sekedar bikin-bikin jurnal lalu ibaratnya beginilah sederhananya, jangan sebagai orang tua yang melahirkan ya harus tanggung jawab gitu, memberi nafkah, mencarikan makan dan sebagainya. Itu eh, pimpinan kampus tuh harus punya arah ke sana, Bu. Jangan tanggung jawab gitu ya. Nah, kalau sudah besar, nah baru itu berpikirnya beda. Kenapa? Karena artikelnya datang sendiri. Kalau masih tertatih-tatih, tapi kita udah gitu, kita pengelolanya juga mainnya hanya terbatas di lingkungan situ-situ aja, nggak punya kenalan yang luas gitu ya. Iya Sudah, betul Pak. tanda Jadi tanya. betul-betul tantangan Pak yang untuk baru Ya karena memang, biasanya autor baru itu Pak langsung nanya Pak, ini sudah sinta berapa? Jadi kita yang masih baru. Makanya Bu, makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan begitu, minta saran saya sebagai pengelola jurnal, Bu harus misalnya, ya, saya kira mirip ya dengan pengelolaan pengasuhan anak gitu ya. Yang anak itu harus disusui selama 2 tahun gitu kan, sama tantangin tuh ke rektornya, ke dekannya. Berani nggak memastikan bahwa eh, artikel ini tetap tersedia sampai 2 tahun ke depan? Nih, saya punya tawaran kegiatannya begini, tolong didanai, disiapkan dananya dan sebagainya. Saya siap mengelolanya gitu aja. Jadi Bu Penny itu bukan sebagai orang yang mencari artikel, tapi pengelolanya gitu, mengelola bukan mencari. Yang mencari pimpinan, kepala keluarga, gitu. Sederhananya lah, karena Ibu Penny dari pendidikan anak kan gitu. Sebenarnya kan begitu. Kenapa 2 tahun? Karena memang syarat sebuah jurnal bisa diakreditasi itu setelah 2 tahun. Makanya dengan cara menjemput artikel itu, ya, itu menjadi cara terbaik. Nanti artikel kita yang nulisnya itu adalah orang-orang yang keren, gitu. Ya kan, bukan orang-orang yang baru-baru nulis, gitu. Jadi fondasi awalnya kuat. Itulah kenapa studi Islamika tahun 94 nomor 1, volume 1, itu penulisnya itu orang-orang keren. Ada Profesor Martin van Binessen, Profesor Merle Rickman, Profesor Nabila Lubis, dan almarhum ayahanda kita, Profesor Nurholis Majid, gitu. Ya kan? Itu awal begitu, Bu. Gitu. Jadi nanti setelah begitu kan, wah, ini jurnal Bone yang nulis orang-orang keren. Kemudian ajukan akreditasi, bagus, keluar langsung bisa berapa, nah, baru penulis itu akan datang sendiri. Tapi ketika penulis itu datang dengan sendirinya, ya jangan menurunkan mutu. Begitu. Kita tulisan, ini artikelnya sudah banyak nih, jadi kita nggak perlu lagi orang-orang top tadi. Ya jangan, tetap misalkan dari 10 artikel itu misalkan minimal 3 lah, penulis-penulis undangan kan. Nah, gitu. Jadi itu strategi itu. Bagi saya sih gitu, Bu, sederhana lah. Sederhana. Jika sebuah lembaga itu ingin melahirkan sebuah jurnal, ya tantangin dulu, sanggup nggak Pak mendanainya? Punya uangnya nggak? Gitu. Nggak usah berpikir punya uang untuk membayar honornya, tapi punya uang tidak untuk membayar operasionalnya, mencari artikelnya dan sebagainya. Malah kayak kita mau punya anak itu kan gitu, harus dipikirkan ke depannya biaya-biayanya. Jadi jangan asal melahirkan. Saya kira itu, Bu. Mudah-mudahan setelah ini bisa mengajukan proposal ke rektornya. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masih pada sesi pertanyaan. Kita masih punya waktu 30 menit untuk sesi pertanyaan. Untuk peserta yang ingin bertanya pada pembahasan kali ini, saya persilakan langsung saja Kak. Oke, masih ada yang mau bertanya atau bagaimana? Kalau mungkin karena
Sebenarnya waktu masih banyak karena tidak ada yang bertanya, mungkin kita langsung saja pada closing statement dari narasumber untuk mengakhiri perjumpaan sesi penulisan artikel jurnal di sesi 12 ini. Jadi saya persilakan kepada Kakanda Muhammad Fadil closing statement-nya. Iya, terima kasih HMI Cabang Goa Raya buat inisiatifnya. Saya cuma berpesan bahwa dan pada Bapak Ibu sekalian juga yang hadir, teman-teman para kader HMI juga, pesan saya cuma satu, jangan sampai kemudian buang-buang waktu. Buang-buang waktu itu kita hanya sekedar memfasilitasi orang lain untuk hadir di diskusi kita, tapi kemudian kita tidak melakukan apa-apa setelah ini. Dan begitu juga dengan yang lain, para audiens yang para peserta yang lain, jangan kemudian buang-buang waktu, buang-buang kuota, setelah ini kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Ini dan juga jangan sampai kita sering-sering mendengarkan ceramah, workshop, seminar-seminar kayak begini, tapi kemudian kita tidak action apa-apa untuk memperbaiki tulisan kita, untuk menulis, untuk mengelola jurnal kita, dan juga untuk melahirkan sebuah komunitas akademik yang baik. Karena yang terpenting adalah bagaimana publikasi akademik ini melahirkan komunitas akademik yang baik. Itu yang penting. Jadi bukan hanya persoalan, saya kira sekarang semua orang sudah punya akses terhadap intelektualitas, tapi tidak semua orang kemudian mampu menuangkan aspirasinya terhadap intelektualitas itu dengan baik dan benar. Nah ini jadi saya kira itu saja, Mas Alfi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu closing statement dari Kakanda narasumber. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu pengetahuannya dan mewakili pengurus cabang Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Boraya, dan izin undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak juga kepada peserta yang sudah hadir dalam diskusi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu di dunia nyata ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, makasih banyak. Kalau boleh, Pak, kalau misalnya mau konsultasi boleh Pak ya? Boleh, Bu. Terima kasih Pak. Boleh ya. Pamit ya. Pamit. Assalamualaikum.